Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu karena banyak yang stuck dalam mencari inspirasi dalam pembuatan game edukasi untuk anak. Ya, jadi apa saja yang akan saya ulas dalam slide-slide yang akan saya sampaikan ini. Pada intinya dua aja ya. Yang dua terakhir ini saya rasa nggak terlalu urgent untuk kita bahas. Tapi yang pertama dan yang kedua ini adalah yang paling penting. Yang pertama tentang mindset ya. Kenapa pentingnya game edukasi ini untuk anak? Yang pertama, sebelum kita ke tahap intinya dalam pembuatan game, dan biar kita dapat banyak inspirasi, yang paling penting untuk kita itu adalah mindsetnya. Jadi kenapa ini game penting untuk anak ya. Nanti yang kedua barulah kita akan mencari inspirasi, dari mana aja inspirasinya ya. Kemudian dari poin yang tadi kita harus punya mindset ya. Kenapa game ini penting untuk anak ya. Jadi yang pertama untuk anak-anak itu bisa belajar sambil bermain. Karena yang sekarang ini Bapak Ibu ya, anak-anak itu sudah di zaman native ya, teknologi native. Jadi artinya anak-anak itu sudah lahir ketika teknologi itu sudah berkembang ya. Mereka hidup di zaman teknologi. Kalau kita kan zaman teknologi belum terlalu marak ya. Internet juga belum terlalu marak. Jadi kita hidup di dunia yang belum pernah ada internet, kemudian internet masuk, kemudian teknologi berkembang. Nah, sekarang sudah zamannya gadget. Jadi anak-anak kita itu sudah lahir ketika gadget sudah marak gitu ya. Internet sudah di mana-mana. Dan internet ini sudah kayak kebutuhan hari-hari ya, kebutuhan harian kita. Makanya kita perlu untuk menghadirkan pembelajaran untuk mendukung mereka agar supaya kehidupan mereka di dunia gadget ya itu bisa teralihkan, paling tidak mereka bisa belajar sambil bermain. Ini yang mindset yang harus kita tanamkan. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi mereka dalam apa? Dalam belajar. Jadi kita akan motivasi mereka dalam belajar dengan cara membuatkan game-game edukasi untuk mereka. Kemudian ini juga akan membuat kita lebih banyak berinteraksi dengan mereka, karena mereka itu nggak kayak kita dulu ya, terlalu monoton, kemudian suka suka eksplorasi di luar kan, main kejar-kejaran dan sebagainya. Kalau zaman anak-anak kita sekarang, jadi mereka itu bermain di dalam gadget ya. Makanya kita perlu untuk tidak membiarkan mereka di dunianya mereka ya. Makanya penting untuk kita juga biar bisa memahami dunia mereka ya, biar dunia mereka itu juga mereka pergunakan untuk belajar gitu ya. Makanya kita belajar untuk membuat game biar mereka juga sambil belajar gitu ya. Kemudian game ini juga akan melatih keterampilan mereka. Jadi ini fitur tambahan aja ya untuk melatih keterampilan kognitif dan lain sebagainya. Tapi yang dua ini yang paling penting. Yang pertama kemudian yang kedua. Mengapa penting kita untuk membuat edukasi untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya tentang target audience. Jadi kita harus tentuin nih target audience untuk game itu apa, untuk siapa ya. Kalau dalam hal ini kan kita target audiensnya anak-anak. Tentu kalau targetnya anak-anak, jadi game ini juga harus ditujukan ke anak-anak. Jangan sampai kita
target audiensnya anak-anak, tapi membuat game untuk orang dewasa, ya. Jadi ini juga yang bikin kita stuck. Harusnya kita bikin game untuk anak-anak, tapi karena udah kecampur, kayaknya untuk dewasa cocok deh ya. Jadi biar pola pikirnya kita itu terarah, nggak kemana-mana, itu jadi kita harus nentuin dulu nih, kita mau buat game untuk siapa, ditargetkan gitu ya. Kalau kita sudah punya target, itu kita pasti nggak kemana-mana. Kayak target itu tujuan gitu loh ya. Kita punya tujuan, kita mau kemana nih, mau ke pasar. Jadi nggak kemana dulu, nggak ke mall dulu, nggak ke mampir ke rumah tetangga dulu, karena kita punya tujuannya ke pasar ya. Kayak gitu juga kita mau buat game, tujuannya untuk siapa. Jadi targetnya untuk siapa nih ini game. Jadi kalau kita sudah target untuk anak-anak, jadi apapun bentuknya ngarahnya ke anak-anak, mindsetnya ke anak-anak gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu ketika sudah kita targetkan audiensnya, yang perlu kita perhatikan itu karakter dari target audiens, karena target audiens kita anak-anak. Jadi karakter anak-anak itu harus kita perhatikan. Kayak kita harus segmentasi nih. Jadi gamenya untuk anak umur berapa. Kalau anaknya umur belum bisa membaca, jadi gamenya untuk anak-anak biar mereka bisa membaca atau merangsang minat mereka untuk membaca gitu, berhitung gitu. Tapi kalau anak-anaknya udah bisa membaca, jadi gamenya lain lagi. Jadi kita harus tahu karakteristik anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ini kan punya segmentasi gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan ya. Jadi usianya juga kita harus segmentasi. Ini untuk usia berapa? Usia 3 tahun kah? Usia 12 tahun? Ya, kita harus sesuaikan, kita segmentasikan gitu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan perkembangan psikologis. Ya, jadi emosi anak-anak juga kita harus perhatikan. Ini cocoknya game kayak gimana gitu ya. Kita harus perhatikan juga dari sisi psikologis. Kemudian karena ini target audiensnya anak-anak, jadi warna-warna itu juga perlu. Jangan sampai kalau untuk anak-anak kan warna-warna yang ceria gitu ya, warna-warna yang cemerlang, yang kayak ya yang berwarna gitu ya. Jangan yang kayak gelap-gelap, kayak warna pastel gitu. Itu untuk warna orang-orang dewasa. Kalau untuk anak-anak ya warna-warna ceria ya. Warna cerah, sederhana, kemudian dia interaksinya intuitif gitu ya. Menggugah intuisi mereka. Jadi yang gitu ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian ini yang paling penting. Setelah kita kita menentukan target audiensnya, nah selanjutnya inspirasinya dari mana? Jadi gampang aja Bu. Yang pertama Bapak Ibu ya, sumber inspirasinya itu bisa pelajaran mereka sehari-hari gitu. Jadi kalau mereka udah di SD, kita ambil aja nih buku-buku mereka, kurikulum mereka, kita lihat apa aja nih yang bisa kita bikin game ya. Tinggal kita tentuin ya, bisa misalkan matematika, kemudian bahasa, sains, ambil aja materinya gitu. Kemudian perintahkan AI chatbotnya untuk bikinkan materi sesuai itu. Bisa juga dari permainan tradisional ya, atau lain-lain. Jadi inspirasinya ini gampang ya, gampang. Yang paling penting itu di awal-awal target audiensnya, biar kita biar kita terarah gitu ya. Kemudian ini proses ya, ini sudah proses secara teknis. Ini sudah ke teknisnya ya, proses dalam pembuatan game. Ada 6 ya poin yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan game. Yang pertama itu kita nih harus mengidentifikasi tujuan kita untuk membuat game apa ya, kayak tadi target audiensnya apa, kemudian tujuan game apa, misalkan untuk berhitung ya, atau untuk
bikin anak-anak kita rajin membaca, biar lancar membaca dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus identifikasi tujuan dari pembuatan game. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita ini harus memilih genrenya ya. Genrenya itu apa? Bisa kuis, puzzle, adventure dan lain-lain ya. Itu ya genre game. Jadi kalau misalkan masih bingung itu genre game apa, tinggal ditanya aja ke chatbotnya. Tolong dong buatkan saya pilihan genre game gitu ya. Buatkan 10 genre. Ya, ini udah bikin banyak inspirasi gitu ya. Di satu tema bisa dibuatkan kuisnya, bisa dibuatkan puzzle-nya, bisa dibuatkan adventure-nya. Jadi kita nggak stuck lagi ya, gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu untuk desain karakter. Jadi perintahkan aja chatbotnya untuk buatkan karakter-karakter. Biasa tuh nanti bisa juga Bapak Ibu lihat di YouTube, itu kayak kita melihat kayak karakter satu, kita minta chatbotnya untuk duplikasi karakter itu kemudian dimasukkan ke dalam game. Jadi bisa seperti itu ya. Nanti diulik-ulik aja gitu ya. Kemudian selanjutnya bisa kita tambahkan elemen reward kayak bintang, suara, animasi dan lain sebagainya. Tinggal perintahkan aja ke chatbot ya. Jadi ini tinggal kreativitas kita aja. Kemudian nah ini yang penting ya, jadi harus kita uji cobakan ke anak-anak. Karena ini gamenya untuk anak-anak, jadi target audiensnya juga kita harus cobain nih. Karena ini kan gamenya untuk anak-anak. Tidak mungkin ya kita menilai game ini sudah bagus. Menurut kita udah bagus, memang udah bagus. Tapi beneran bagus gak untuk anak-anak? Jangan sampai anak-anak bilang ya ngebesanin gitu. Jadi itu jadi tolok ukur ya. Kira-kira anak kita suka nggak sama game ini. Jadi kita harus kita harus uji cobakan ya, itu ya. Kemudian ini yang juga bisa jadi penunjang game kita itu bagus. Gunakan cerita atau storytelling. Jadi biasanya game-game itu ada cerita di balik game. Nah ini bikin game menarik itu tuh. Jadi kalau bisa diusahakan kita membuat game itu ada ceritanya gitu loh. Misalkan game petualangan. Jadi petualangan dimulai dari mana? Misalkan dari rumah, persiapannya apa aja, kemudian jalanannya seperti apa, kemudian ketemu dengan apa, ke hutan, kemana ya, petualangan, ketemu dengan batu dan sebagainya. Itu jalan ceritanya. Kayak kita nonton sinetron lah gitu ya. Jadi sinetron itu punya punya alur ceritanya. Ada cerita maju, cerita mundur ya. Jadi tinggal dikreasikan aja. Itu ya. Jadi itu aja sih dari saya. Nggak banyak-banyak biar materinya bisa langsung dipraktekkan. Jadi semuanya ini tinggal Bapak Ibu mengembangkan, mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan informasi ya. Jadi harapannya teman-teman yang di grup ini Bapak Ibu bisa mengembangkan dan nggak ada lagi yang beralasan saya nggak punya inspirasi. Jadi harapannya bisa langsung action, apalagi Mak Riri nih semangat, Masya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Itu aja di slide terakhir dari saya. Akhirul kalam, salam doa, makasih mas. Assalamualaikum.